nanti untuk pengerjaan soal-soal dan lain sebagainya itu dikerjakan di buku catatan, sehingga buku cetak atau buku utama tersebut masih tetap bersih dan sehingga bisa diwariskan dan bisa dipinjamkan ke generasi selanjutnya. Dan jika orang-orang seperti saya dulu tidak mampu membeli buku, maka kita meminjam ke pustaka sekolah dan atau meminjam kepada kakak-kakak kelas yang sudah tamat. Nah, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat, Bab 13 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31, 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam channel Gusri Putra Dodi atau Gusri PD27, channel yang inspiratif, edukatif, dan selalu memberikan suatu pencerahan kepada sobat-sobat sekalian. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian. Sobat-sobat sekalian, beberapa waktu yang lalu telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MKRI tentang sistem pendidikan nasional yang tentunya membawa angin segar dan membawa suatu perubahan yang sangat signifikan seharusnya dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sobat-sobat sekalian, sebagaimana kita ketahui selama ini bahwa pendidikan nasional kita ini selama ini boleh dikatakan berbasis bisnis. Kenapa saya katakan berbasis bisnis? Adanya pungutan atau uang-uang yang harus dikeluarkan oleh wali murid tentunya di satu sisi sangat memberatkan perekonomian wali murid, karena juga wali murid menginginkan pendidikan yang sangat bagus tentunya untuk anak-anak mereka. Tetapi di suatu sisi mereka dipaksa harus memakai sistem atau mengeluarkan kos yang cukup besar, sehingga pendidikan nasional menurut pendapat saya bukanlah pendidikan yang berbasis untuk kemajuan bangsa, tetapi suatu pendidikan yang berbasis untuk bisnis. Boleh dikatakan demikian. Mungkin kalau pendapat saya salah, nanti silakan di counter atau dicarikan alibi pendapat-pendapat yang lain, silakan. Tetapi kenapa saya mengatakan itu? Salah satu indikator yang dipakai adalah buku yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional saat ini, seperti kurikulum apakah nama yang terbaru yang digunakan adalah sangat berbeda dengan ketika zaman saya sekolah dulu. Ketika saya sekolah dulu, buku yang ada itu bisa diwariskan turun-temurun dari kakak kelas yang sudah tamat, nanti dipinjamkan, diwariskan lagi kepada sampai siswa terakhir yang menggunakan, sampai buku itu hancur bahkan. Berbeda dengan kondisi pendidikan sekarang, di mana buku yang dimiliki itu tidak bisa diwariskan dengan adik-adik kelas yang selanjutnya. Bahkan juga jangankan dipinjamkan kepada orang lain, adik atau saudara kandung sendiri tidak bisa menggunakan buku itu. Kenapa? Karena segala kegiatan penilaian itu dilakukan oleh guru di dalam buku tersebut. Contoh, ada pengerjaan lembaran
tugas-tugas sekolah yang harus dikerjakan oleh siswa. Maka langsung dinilai di buku tersebut dengan dicoret sebesar-besarnya, dan hal ini mengakibatkan buku tersebut tentunya tidak bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Berbeda dengan ketika saya dulu, mungkin sobat-sobat yang seumuran dengan saya atau yang lahir di angka 70-an dan pendidikannya masih banyak ditempuh di sekolah SD Impres, maka dulu buku itu hanya digunakan sebagai acuan atau sebagai panduan belajar utama, tetapi nanti untuk pengerjaan soal-soal dan lain sebagainya itu dikerjakan di buku catatan, sehingga buku cetak atau buku utama tersebut masih tetap bersih dan sehingga bisa diwariskan dan bisa dipinjamkan ke generasi selanjutnya. Dan jika orang-orang seperti saya dulu tidak mampu membeli buku, maka kita meminjam ke pustaka sekolah dan atau meminjam kepada kakak-kakak kelas yang sudah tamat. Nah, ini yang terjadi sekarang bertolak belakang atau sangat signifikan sekali perlawanan kondisi dengan yang ada pada zaman dahulu pendidikan nasionalnya. Sobat-sobat sekalian, beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tentang sistem pendidikan nasional yang mana sekolah dasar atau pendidikan dasar mulai dari SD sampai SMP atau pendidikan dasar 9 tahun itu maka harus dilaksanakan oleh pemerintah dan wajib membiayainya. Maka sekolah negeri ataupun swasta itu wajib memberikan pendidikan gratis. Nah, bagaimana pembiayaan sekolah swasta nanti diselenggarakan oleh pemerintah? Bagaimana mekanismenya? Tentu pemerintah yang harus menyelesaikan keputusan yang diberikan oleh MK ini, dan pemerintah wajib menaati putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK. Sobat-sobat sekalian, kita turut berbangga ya, berterima kasih sekali kepada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau Network Education Watch Indonesia, lembaga masyarakat sipil yang didirikan untuk tujuannya adalah memantau pelaksanaan pendidikan Indonesia. Nah, kita di dalam pengujian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terhadap Undang-Undang Dasar ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Kita selaku orang tua, selaku wali murid tentunya sangat berterima kasih tentang apa yang telah dilakukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ini. Di dalam putusan MK nomor 3 PUU garing 22 Romawi garing 2024 ini sudah ada keputusan, sobat-sobat sekalian, yang kalau putusan ini banyaknya adalah sekitar 281 halaman. Kalau saya membacakan seluruhnya untuk sobat-sobat sekalian, tentu akan memakan waktu dan durasi yang sangat lama. Tapi saya akan bacakan amar putusan dari apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI ini. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dalam tanda petik, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Jadi, sobat-sobat sekalian,
inti dari putusan MK nomor 3 PUU 2024 ini adalah tentang bagaimana kewajiban pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat pasal 31 yang saya bacakan tadi adalah pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan nasional dan wajib membiayainya sebagaimana yang sudah diputuskan dalam amar putusan yang ketiga atau poin ketiga dari amar putusan MK tersebut. Sobat-sobat sekalian, dengan demikian maka apakah sekolah itu di swasta atau sekolah di negeri itu sama-sama kewajiban pemerintah untuk membiayai atau untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut dan biayanya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi ke depan kita harapkan pemerintah mentaati apa yang sudah diputuskan oleh MK ini. Bagi sobat-sobat sekalian, jika menurut sobat-sobat video ini ada manfaatnya, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian, agar diketahui oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia ini bahwa pendidikan dasar di negara Republik Indonesia wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan wajib pemerintah membiayainya sehingga masyarakat memperoleh pendidikan secara gratis. Artinya sekolah dasar dan menengah pertama swasta ataupun negeri wajib gratis bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.